damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu kita, minggu ke-20 setelah Trinitatis, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Habakuk, Nabi Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Topik kita, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan pada hari ini juga kita ada tambahan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kita rindu supaya semua orang benar yang ada di gereja ini boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui pemeriksaan kesehatan dari yang punya seksi kesehatan, baik dari jemaat kita yang hadir di dalam ibadah 7.30 dan jam 10. Demikian juga dengan warga masyarakat sekitar kita. Jadi kita rindu kita menjadi berkat. Sebagaimana firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh percaya. Oleh karena itu kita akan merenungkan khotbah firman dari kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu semua boleh memperhatikan dan menyimak dalam hati. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ayat 4 boleh sama-sama kita baca. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebenarnya firman Tuhan ini mudah diingat, khususnya untuk mengingat bagaimana Habakuk mengajak kita untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Kita bisa melihat next selanjutnya. Kalau kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang lantik menghasilkan, kambing domba terhalau dari gurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini penting menjadi peringatan bagi kita. Kenapa? Karena ternyata hidup ini ada waktunya di mana Tuhan sudah menentukan segala hal. Tetapi banyak orang tidak percaya dan tidak mengerti bahwa Tuhan sudah menentukan itu, sehingga dia lupa dan bermain-main dengan hidupnya. Bahkan di dalam bacaan kita tadi dalam Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, orang kasih, orang yang menyombongkan diri dan yang tidak lurus hatinya, mereka-mereka itu yang pertama akan mengalami hukuman Tuhan. Dan itu terjadi kepada
merupakan peringatan, teguran, bahkan juga penghukuman bagi Israel yang tidak mau berubah dan bertobat. Nah sekarang kalau kita dengan gereja kok bicaranya selalu bertobat, gitu ya? Ya karena itulah inti kehidupan orang benar. Dalam khotbah kita di minggu kemarin atau di pertanyaan, orang benar hidup oleh karena percaya, dan saya dengar beberapa pertanyaan-pertanyaan di sana mengingatkan kepada kita sejauh mana kita bisa dikatakan menjadi orang benar. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini kecuali orang berdosa yang minta untuk diampuni sehingga dibenarkan oleh kebenaran Allah. Ada banyak kesaksian ketika orang mencari jalan lurus, jalan kebenaran, mereka sesat dan tidak menemukannya di berbagai agama. Lalu ketika ada seorang berkata, ada satu tokoh yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan akhirnya dia mencari di mana itu tertulis di Alkitab, di mana di dalam kitab Yohanes. Lalu dia menemukan itu. Siapa tokoh itu? Hanya Yesus. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sebuah perjalanan yang benar di dalam hidupnya. Kemarin kami Sabtu melakukan perjalanan ke bagian Padang untuk semua parokuan, ya, umat Ina ke kebun Bogor, gitu ya. Nah di awal-awal kan biasanya kita selalu dalam doa, ya. Mulai perjalanan dengan doa, semua sudah kumpul. Kita berangkat kumpul jam 5, berangkat jam 6 pagi. Lalu setelah itu kita berangkat. Awal-awal dan ada di dalam itu alat untuk bernyanyi. Saya awali dengan lagu rohani. Tapi kan namanya juga sudah jalan-jalan, masa terus-terus lagu rohani, ya. Kita cari lagu-lagu yang lain. Apa itu bocah foto, ya? Apa itu musik? Nah, ternyata dalam perjalanan itu gagal lalap. Ya lalap maksudnya apa? Lupa kita mengarahkan supir. Supir bawa kita arah jalan, ya kayak gunung. Setelah kami berhenti, ternyata itu jalan untuk naik sepeda. Jadi lama-lama jalannya melincir. Akhirnya kami ambil kesimpulan, kita harus komunikasi lagi dengan pihak Kopsu, lalu kami diarahkan kembali ke jalan yang benar. Jadi saya mau katakan, ada jalan yang dikira orang sudah benar, ternyata belum tentu benar. Lalu kita diarahkan ke jalan yang benar. Dan di sana banyak kesaksian-kesaksian. Baru kali ini saya melihat ada ibu-ibu dari kita yang menyaksikan, karena saya kaitkan dengan siapa orang benar. Mereka-mereka yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Nah, saya ambil beberapa tokoh, ya, ada udah keluar ya, ada Maria, ada juga Esther. Nah itu mereka itu adalah tokoh-tokoh orang benar. Dan kalau kita menggunakan nama itu, kita harus berjuang untuk berjalan dalam kebenaran. Dan kesaksian dari para ibu-ibu, hidup ini susah, tapi ketika kita menceritakan hidup kita dalam Tuhan, ya, akhirnya Tuhan yang mengalami proses yang seharusnya mati bisa hidup. Itu karena Tuhan. Lalu ada lagi kesaksian bahwa sekeluarga mereka banyak, tapi beberapa dari mereka ada yang meninggal. Lalu satu kerinduan supaya keluarga ini, anak-anaknya tetap bertahan dengan Tuhan. Lalu mereka meminta nama dari anaknya ini, ya tidak nama Batak tapi jadi nama kita. Dan akhirnya sampai hari ini menjadi pelayan-pelayan di gereja kita, termasuk juga dari perhalaan. Itu adalah kesaksian yang luar biasa. Saya mau katakan itu adalah kisah nyata di gereja ini, kisah nyata. Bukan saya cerita tentang orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, gereja ini penuh berkat. Gereja ini penuh orang-orang benar. Gereja ini penuh dengan orang-orang percaya. Oleh karena itu mari kita bersatu, bersemangat dan mengandalkan Tuhan. Dari beberapa kunjungan-kunjungan kita selalu mohon supaya kita teguh dan mengandalkan Tuhan. Apapun pergumulan kita. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Apa beda ulat dengan kupu-kupu yang sama-sama itu bersumber dari telur? Siapa yang suka kalau di meja makannya ada ulat? Tidak ada ya? Siapa yang suka kalau di meja makannya ada terbang dua kupu-kupu? Dua. Siapa yang suka? Kebetulan kami juga kemarin di acara kemarin tiba-tiba kupu-kupu datang. Entah
saya lihat ya. Biasanya kalau buku datang kan pertama ada tamu, ya, akan ada tamu atau sudah ada tamu. Yang kedua akan ada berkat, ya, karena ada sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Apapun terjemahannya, kalau kita melihat dari sudut iman, maka kita akan menemukan apa kata Tuhan. Jadi di antara kebaktian itu saya melihat ada Tuhan sedang berbicara bagi kami. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang bisa kami rasakan. Dan harapan saya juga terjadi di kita, di gereja ini. Saya mendapatkan hadiah Dogi. Dogi tahu? Satu sudah selesai, dua lagi masih bertahap. Nah, itu adalah sukacita. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi. Nah, sekarang kita lihat begini. Apa beda ulat dan kupu-kupu? Orang percaya awalnya itu adalah seperti telur, tapi dia bisa berhasil menjadi kupu-kupu kalau dia ikuti proses. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi ulat. Orang berdosa itu dianggap seperti ulat. Tapi orang berdosa yang mau berproses bersama Tuhan akan menjadi kupu-kupu. Menjadi hewan yang manis, dinanti, cantik, dan dirindukan. Nah, mana yang mau kita pilih? Saya tidak perlu terlalu lama mengingatkan kita tentang hidup ini berproses. Dari mulai kita lahir, dari telur, lalu nanti akhirnya berjalan terus. Yang sekolah, kuliah, ya, kalau dulu sekolah semakin hari satu rangsel kurang, dua rangsel kurang, tiga rangsel kurang. Entah sekarang, ya, kita bawa orang begitu banyak, buku berlapis-lapis, baru makanan. Karena setelah selesai sekolah kita masih les, ya. Setelah selesai les kita masih ada aktivitas ekstrakurikuler dan baju, gitu ya. Akhirnya hidup kita penuh dengan beban. Gitu. Setelah itu kuliah kita. Setelah kuliah wisuda, belum tentu kerja, masih mencari kerja. Setelah selesai mencari kerja, mencari pendamping jodoh, ya kan? Dan akhirnya dari lahir di tempat tidur, kembali ke tempat tidur, gitu ya. Itulah hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Saya mau mengundang kita meresapi apa yang sudah kita nyanyikan tadi, ya. Yang pertama tadi yang bernyanyi Nabi Sofi, saya mau ikut Yesus. Kemudian nomor 698, saya ikut tolongku Yesus. Itu prinsip kesetiaan kita, itu berkenan. Itu sudah pas, ya. Yang kedua dari remaja, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, Engkaulah menara dan benteng hidupku. Walau bumi beranjak, namun aku akan tetap sama seperti tadi. Walaupun tidak ada buah, walaupun kami belum terhalau, aku akan selalu memuji Tuhan. Itu apa? Lalu datanglah dari remaja, dari Nakoso. Datanglah kepadaku, tinggal di hatiku, dampingi aku selalu. Engkau arah jalanku, datanglah selalu, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapanku. Lalu gimana? Saya gak lupa. Nah, datanglah padaku, tinggal di hatiku. Awalnya seperti Nakoso. Ya, tapi ternyata mereka mengatakan Tuhan datanglah padaku. Nah, ini kita masuk ke Korhama Immanuel. Ali jauh badi mataku, oh Indonesia lului, toto Tuhan luton goa mudo, bukan mereka goa mudo panasaho,
mangaligonya. Ini luar biasa Quran. Saya kalau nyanyikan ini bergetar. Karena apa? Karena full. Jauh di bataku. Di awal sudah dikatakan semuanya karena Tuhan. Nah, hanya 5 yang mau kita bawa karena kita sebentar lagi ada pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, hiduplah sebagai orang benar yang berpusat pada iman kepada Tuhan. Orang benar harus hidup dalam iman. Roma 1 ayat 16. Itu beberapa pertanyaan. Yang kedua, dan saya katakan, hidup percaya kita harus menjadi penggerak, bukan sekedar keyakinan. Kursia doa hata kursia lupa, hata kursia lupa. Apalagi yang mau diandalkan, apalagi cuma berdana. Kamu masuk aman hata kursia. Tapi kurang hafal anak sudah 3. Jadi mohon ya, hata kursia itu penting. Itu terjadi dari perjuangan demi perjuangan pada masa lalu. Banyak orang mati untuk mengejar dan mempertegas tentang pengakuan iman. Dan di sini ditegaskan ada orang yang membusukkan dada. Isi harus orang. Ada? Nah, ya, Romo dia. Orang-orang seperti itu sudah merupakan Tuhan. Dan yang ketiga, iman dan kesetiaan itu sumber kehidupan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan. Jadi mari, dalam hidup kita penuh kesulitan, tapi iman, hakosyal, dan kesetiaan itu sumber kekuatan, the power. Jadi orang benar hidup karena iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan diskusi pertanyaan kenapa harus Injil? Injil itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu berbicara tentang dari mulai Yesus lahir sampai Yesus bangkit naik ke surga. Artinya apa? Itu cerita tentang Yesus ketika Thomas tidak melihat dua paku itu, dia tidak percaya. Apakah tidak akan menjadi Thomas dalam iman kita? Atau tanpa melihat pun kita katakan, aku percaya, aku percaya. Lalu yang keempat, sikap percaya dan mengingat janji Tuhan dan mampu menantikan jawaban Tuhan, mereka-mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi siapapun kita, jika kita mau memiliki sikap percaya dan mengingat semua janji Tuhan pada kita, maka itu menjadi sumber jawaban mengatasi semua pergumulan kita. Yang kelima terakhir, sikap mengandalkan iman dengan kerendahan hati. Ternyata iman itu bisa menjadi sombong rohani. Tetapi iman yang disertai dengan kerendahan hati, maka dia akan mampu mengatasi segala perkara. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada. Dan yang penting, haruslah dalam puji-pujian. Semua lagu tadi saya analisa, semua berangkat dengan iman. Dan kiranya itu kita ingat dalam semua perjalanan kita menjadi kekuatan kita dan tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Nah, hidup beriman itu pergumulan Habakuk dan kita, tetapi Allah sumber kekuatan, dan oleh karena itu jangan ragukan pertolongan Tuhan. Hidup ini kemarin saya sampaikan mesano iko poresano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sakit yang diperiksa oleh seksi kesehatan, maka terdapat jiwa-jiwa yang sakit. Jadi akan sakit dengan roh. Kan? Alaina ulu di bamano mati Tuhan Yesus. Nah, mari kita ikut dalam acara itu nanti semuanya. Mari mendaftar periksa kesehatan supaya kita sehat. Karena banyak sekali fungsi pencernaan, tingkat kepadatan tulang, gula darah, kolesterol, darah tinggi, termomi aman, sistem kekebalan tubuh, racun-racun dalam tubuh, fungsi paru, ginjal, dan berbagai pengecekan gratis. Kalau kita ke rumah sakit, bayar, ya, dan bayarnya nggak tanggung.
Contohnya 10 juta per orang sudah diberikan hari ini. Terima kasih ya. Karena apa? Karena kita gratis, ya kan? Ini kalau yang terakhir ini udah gratis ini. Di slide terakhir aja. Nah itu, supaya coba kita periksa kesehatan. Guru kita ya, saya sudah diperiksa dan saya berterima kasih. Ketahuan sudah ya kan? Nah, dalam tubuh yang sakit terdapat jiwa yang sakit. Ada seorang bapak-bapak ya. Nah, dia punya ladang lah. Biasanya ladang itu kan agak-agak naik ke atas ya, di atas gunung gitu ya. Dan dia punya kerinduannya untuk terus hidup bertahan. Tapi kalau orang sudah di atas pegunungan itu sulit bertahan, apalagi kalau dia harus turun ke bawah beli bahan, beli makanan atau beli peralatan. Jadi dia beli ember. Untuk apa? Untuk bisa bawa air ke rumahnya. Ya, setiap dia harus ambil air, dia harus turun. Jadi terima kasih untuk kita jika air ada di rumah kita. Air sudah kita, gitu ya. Nah, jika sudah ada air di rumah kita, kita hemat untuk ekosistem ekologi. Nah, sekarang bagaimana? Ya, walaupun ember sudah bocor, istilahnya adalah sakitnya itu ya, bocor. Ada yang bocor, geleng, ada keliling. Termasuk juga ya. Jadi bocor embernya ini, tapi sekalipun bocor masih tetap difungsikan. Bagaimana? Dia harus cari lagi ke bawah embernya kan? Nah, Oma juga pakai nah. Sambil selagi bawa air sudah berlebihan. Dan dia berdoa, Tuhan berkatilah supaya air yang sampai ke rumahku itu bisa cukup untuk kebutuhan kami sekeluarga. Tapi apa yang lain dari situ? Ternyata di tengah-tengah ember yang masih bocor itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia melihat sepanjang perjalanan dia sampai ke rumah ada tumbuhan-tumbuhan yang selalu berterima kasih setiap si bapak lewat. Kenapa? Karena mereka semua mendapatkan air. Dan setelah mereka mendapatkan air, mereka menghasilkan buah-buah yang manis untuk si bapak petani tanpa harus diolah atau dikelola. Bapak Ibu saudara yang terkasih, teman-teman muda remaja semua yang ada di sini, ingat, dalam segala keadaan, jika kita mengerjakannya dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan sebagai orang percaya dan orang benar, maka apapun pergumulan dan kesulitan kita, ada tangan Tuhan yang akan menyertai kita. Ada pertolongan Tuhan. Kesaksian dari para ibu kemarin luar biasa ya, yang aturannya mengalami kesulitan atau meninggal itu bisa hidup. Karena apa? Karena ada Tuhan yang dipanggil di sana. Mari kita serukan, kita panggil Tuhan selalu supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Amin. Mari kita